Halo, ketemu lagi dengan saya Martini. Seperti janji saya sebelumnya, kita akan bahas mengenai akuntansi untuk biaya overhead pabrik atau biasa disebut dengan BOP atau manufacturing overhead. Di mana manufacturing overhead ini atau biaya overhead pabrik atau lebih terkenal dengan BOP ini merupakan salah satu komponen dari biaya produksi. Ya, sebelumnya kita telah membahas mengenai akuntansi untuk bahan baku langsung, untuk tenaga kerja langsung. Berarti ada bahan baku tidak langsung dan tenaga kerja tidak langsung, ya. Bahan baku tidak langsung dan tenaga kerja tidak langsung itu masuk dalam komponen biaya produksi, yaitu BOP atau overhead pabrik. Nah, dalam BOP selain bahan baku tidak langsung atau bahan baku penolong dan tenaga kerja tidak langsung, ada lagi yaitu biaya-biaya produksi lainnya yang menunjang biaya produksi. Ya, itu masuknya ke dalam komponen BOP. Overhead cost merupakan semua biaya produksi selain bahan baku dan tenaga kerja langsung yang tidak dapat ditelusuri secara langsung ke dalam pesanan ataupun produk. Contoh biaya overhead, biaya bahan penolong atau biaya bahan tidak langsung. Kemudian biaya tenaga kerja tidak langsung. Kemudian ada biaya pemeliharaan mesin. Ada akumulasi pabrik atau mesin. Ini penyusutan ya. Kemudian ada biaya listrik, telepon, dan air bagian pabrik. Pokoknya semua yang berkaitan dengan operasi produksi. Ya, biaya yang dikeluarkan dengan dalam operasi produksi selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Itu masuknya ke dalam BOP. Nah, karakteristik dari overhead pabrik ini adalah overhead itu merupakan bagian yang tidak terlihat dari produk jadi. Namun, merupakan biaya produksi yang sama pentingnya dengan direct material dan direct labor. Maksudnya di sini adalah bahan baku dan tenaga kerja langsung. Overhead dapat bersifat tetap, variabel, ataupun semi-variabel. Nah, penggunaan tarif BOP ini telah ditentukan sebelumnya. Ya, biaya overhead dibebankan ke semua pekerjaan yang dilakukan selama suatu periode tertentu. Adanya variasi kejadian dari bulan ke bulan atau waktu ke waktu menyebabkan pembebanan overhead aktual menjadi tidak wajar. Oleh karena itu, biaya overhead dialokasikan berdasarkan jumlah yang telah ditentukan sebelumnya, bukan dari jumlah aktual yang terjadi, atau dikenal dengan tarif overhead yang telah ditentukan sebelumnya. Dasar yang digunakan untuk menentukan BOP ada output fisik, berarti rumusnya estimasi overhead pabrik dibagi estimasi unit produksi akan ketemu overhead pabrik per unit. Dasar kedua adalah dasar biaya bahan baku langsung. Estimasi overhead pabrik dibagi estimasi biaya bahan baku akan ketemu overhead pabrik sebagai presentase dari biaya bahan baku langsung. Kemudian dasar biaya tenaga kerja langsung, rumusnya estimasi overhead pabrik
dibagi estimasi biaya tenaga kerja langsung akan ketemu overhead pabrik sebagai persentase dari biaya tenaga kerja langsung. Nah, dasar mengenai biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung ini berupa atau berbentuk persentase. Yang berikutnya adalah menggunakan dasar jam tenaga kerja langsung. Rumusnya, estimasi overhead pabrik dibagi estimasi biaya bahan baku akan ketemu overhead pabrik per jam tenaga kerja langsung. Nah, dasar berikutnya adalah dasar jam mesin. Estimasi overhead pabrik dibagi estimasi jam mesin akan ketemu overhead pabrik per jam mesin. Jadi masing-masing tinggal dikalikan ke dasar yang digunakan. Pemilihan tingkat aktivitas bisa menggunakan kapasitas teoritis, kapasitas praktis, kapasitas aktual yang diperkirakan, dan kapasitas normal. Kapasitas teoritis adalah kapasitas untuk memproduksi pada kecepatan penuh tanpa interupsi. Jadi full kerja terus, produksi terus, nggak ada istirahatnya. Yang kedua adalah kapasitas praktis. Adalah kapasitas teoritis dikurangi dengan pengaruh-pengaruh internal yang kemungkinan terjadi. Kita produksi terus, kalau nggak ada sesuatu yang bisa menghentikan, ya terus. Tapi kalau ada sesuatu yang memang harus berhenti, ya kita akan berhenti. Baru kemudian dilanjutkan untuk proses produksi lagi. Nah, untuk berikutnya kapasitas aktual yang diperkirakan ini merupakan kapasitas output yang diperkirakan akan diproduksi selama periode tersebut. Kira-kira kita akan produksi berapa? Kalau misalkan akan produksi 10.000, ya kalau udah mencapai 10.000, udah selesai. Kita lanjut besok lagi. Besok kita akan produksi berapa? Nah, berikutnya adalah kapasitas normal. Merupakan kapasitas rata-rata selama suatu periode yang cukup lama. Jadi misalnya, dalam satu hari ini normalnya kita produksi berapa sih? Normalnya kalau kita nggak ada target sih 7.000. Ya berarti ya udah kita pakai yang 7.000. Atau yang kita pakai ukurannya per minggu atau per bulan. Seminggu berapa? Seminggu 50 unit. Ya berarti kalau seminggu 50.000 unit, ya yang penting dalam satu minggu itu 50.000 tercapai. Gitu. Ya. Nah, overhead tetap. Untuk pendekatan biaya overhead ada dua, yaitu full costing dan yang kedua adalah variable atau direct costing. Untuk full costing, tarif overhead pabrik meliputi biaya tetap dan biaya variabel. Sedangkan ketika itu direct atau variable costing, tarif overhead pabriknya hanya meliputi biaya variabel saja. Mana yang akan digunakan? Oke. Yang aktual atau yang estimasi? Oke. Contoh. Overhead yang dianggarkan $360.000. Ya. Dasar yang digunakan ini dalam direct labor-nya itu expected-nya 100.000, aktualnya 100.000 juga. Kemudian aktual overhead-nya 380. Kita akan menggunakan tarif yang telah ditentukan sebelumnya. Bagaimana cara kita ngitungnya, gitu ya? Rumus rate-nya adalah biaya yang dianggarkan dibagi estimasi aktivitas yang digunakan. Ya. Ini estimasi aktivitas adalah yang expected. Ya. 360.000 dibagi 100.000, maka akan ketemu $3,6 per DLH, direct labor hours, berarti per jam tenaga kerja langsung. Selanjutnya,
applied overhead-nya overhead rate kali aktual activity-nya. Ya, karena di sini expected sama aktualnya sama-sama 100, jangan sampai ketuker ya. Ketika kita menghitung applied baru kita pakai yang aktual. 3,6 dolar kali 100.000, ketemulah tetap 360.000. Ini applied-nya. Nah, applied 360, aktualnya 380. Ya, berarti terjadi under applied atau over applied. Oke. Nah, gimana? Under applied atau over applied? Karena di sini applied-nya lebih rendah, berarti under applied. Jurnalnya pembayaran biaya overhead yang aktual. Ini yang tadi benar-benar terjadi. Jurnalnya adalah manufacturing overhead 380. Ini terdiri dari kas 200 dibayar tunai untuk overheadnya, account payable utangnya 100, weeks payable 40, akumulasi depresiasi 40. Nah, untuk akun-akun yang ada di sisi kredit ini tergantung dari pengeluaran apa yang dikeluarkan untuk BOP. Ya, di mana BOP ini di luar dari bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung, tapi masih dalam lingkup proses produksi, bukan di bagian penjualan ataupun administrasi. Nah, kemudian untuk pembebanan biaya overhead sesuai dengan tarif yang telah ditentukan sebelumnya. Tadi ketemu 360 ya. Oke. Work in process, barang dalam proses pada manufacturing overhead sebesar 360. Ada selisih ya antara pembebanan BOP sama pembayaran BOP yang aktual. Aktualnya 380, pembebanannya 360. Selisih 20.000 lebih rendah untuk pembebanan. Berarti selisihnya akan di jurnal cost of goods sold pada manufacturing overhead sebesar 20.000. Kalau pembebanan lebih rendah berarti kan kurang ya. Kalau kurang berarti harus ditambahkan ke dalam harga pokok produksi. Di mana harga pokok produksi itu akunnya ada di harga pokok produksi? Harga pokok penjualan. Di mana harga pokok penjualan itu merupakan akun kontra dari penjualan itu sendiri. Kalau penjualan itu sisinya kredit, berarti harga pokok penjualan itu didebet. Maka selisih yang 20.000 ini akan menambah ke harga pokok penjualan. Gitu. Berarti kalau harga pokok penjualan bertambah 20.000 didebet. Debet kita tulis cost of goods sold atau harga pokok penjualan pada manufacturing overhead, pada overhead pabrik sebesar 20.000. Sehingga yang tadi kita membebankan biaya overhead 360 dikredit lagi 20, jadi totalnya sama tuh dengan yang aktual. Jadi 380, dan kekurangannya pun juga sudah kita tambahkan ke dalam cost of goods sold, ke dalam harga pokok penjualan. Jadi selisihnya sudah kita sesuaikan. Tapi gimana kalau misalnya pembebanannya itu over applied, lebih tinggi dari aktualnya? Misalnya pembebanannya 400, aktualnya 380, berarti jurnalnya tinggal dibalik aja. Manufacturing overhead-nya akan berkurang 20 di debit, dan cost of goods sold-nya juga akan berkurang di kredit 20. Jadi tinggal dibalik manufacturing overhead pada cost of goods sold.
Oke, demikian pembahasan mengenai BOP. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.